Bab 3531-3535. Pada saat ini, Mu Yun dan Xie Qing berhati-hati. Ying Fengling, yang baru saja melarikan diri, siap melawan. Pasti ada masalah. Wajah Ying Fengling dingin dan mengerikan saat ini. Tahap selanjutnya dari penghormatan dunia, puncak penghormatan dunia. Ying Fengling mengatupkan giginya dan berkata, "Aku sangat terpaksa. Kamu sangat sial." Sepatah kata untuk diminum. Ketika memutar tubuh Ling, tiba-tiba sebuah kekuatan meledak. Itu masih merupakan alam tengah dari dunia Tuhan. Namun saat ini, permukaan tubuh Ying Fengling berwarna merah, dan matanya semerah darah, sungguh mengerikan. Minum pil. Xie Qing tercengang saat ini. Saya pikir orang ini punya beberapa kartu. Ternyata itu, nyawa Kriten. Aku bisa saja memasuki tahap selanjutnya dari Dewa Dunia, tetapi kali ini, karena kalian berdua, ini memperpanjang waktu bagiku untuk memasuki tahap selanjutnya dari Dewa Dunia selama ratusan tahun. Saya harap Anda mendapatkan barang-barang bagus. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Xie Qing menutup mulutnya dan tidak peduli. Hidup lebih baik dari kematian. Siapa yang lebih buruk dari kematian? Membawamu ke jalan. Pada saat ini, Xie Qing bergegas keluar dan berubah menjadi Streamer. Dalam sekejap, dia mendatangi Ying Fengling, mengambil telapak tangan dan langsung menutupinya. Ying Fengling melihat pemandangan ini, dan matanya tiba-tiba menunjukkan sentuhan warna merah. Keluar. Sebuah pukulan langsung keluar saat ini. Dalam sekejap, telapak tangan Xie Qing runtuh, dan bayangan tinjunya melesat tepat di depan Xie Qing. Dengan keras, ledakan terdengar. Sosok Xie Qing mundur pada saat ini dan meluncur keluar dari bumi sejauh beberapa kilometer sebelum berhenti. Saat ini, Xie Qing berdiri dan tulang dadanya patah. Bagaimanapun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Madan, orang ini. Xie Qing memarahi pelan saat itu. Mu Yun tampak serius saat ini. Ying Fengling seharusnya menelan pil dengan potensi ledakan, tetapi secara umum, pil ini merusak fondasinya. Pada saat ini, Mu Yun menantikannya. Xie Qing, hati-hati. Jadi begitu. Mereka berdiri berdampingan sekarang. Ying Fengling tampak seperti pembunuh dan berkata, "Hati-hati. Hati-hati saja, itu tidak cukup." Bayangan tubuh Sua, Ying Fengling ada pada saat ini dan membunuh dalam sekejap. Aura kekerasan dilepaskan pada saat ini. Dong, suara ledakan yang tumpul menyebar pada saat ini. Mu Yun dan Xie Qing segera berpencar, satu ke kiri dan satu ke kanan, menatap Ying Fengling. Pedang King Yuan ada di tangan Mu Yun. Pada saat ini, medan ki dari tiga penempaan tubuh pedang terus meledak. Pada saat yang sama, cahaya cian samar muncul di permukaan tubuh Xie Qing dan menutupi tubuhnya. Si King, ya, ingat, tangkap hidup-hidup. Bagus. Saat ini, keduanya berbicara. Hidup. Hingga saat ini mereka masih bermimpi di sini. Mati. Menanggapi angin, orang-orang merah itu meledak dalam sekejap. Angin menderu-deru, di antara ledakan saat ini, membuat orang merasa sangat kuat. Ada seorang Sua. Tubuh Ying Fengling saat ini, seperti cangkang, melesat keluar. Boom! Tujuannya adalah Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun memegang pedangnya dan memotongnya, tetapi pada saat berikutnya, Mu Yun menemukan bahwa Ying Fengling seperti peluru petir, dan kekuatan ledakan kuat yang dibawa oleh tenda merah membelah kekuatan batas di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, pakaian Dewa Kuning pucat Mu Yun langsung dikenakan padanya, dan naga magma yang dipanggang di langit dan bumi juga berlari keluar pada saat ini. Raungannya tidak pernah berhenti. Hanya pada saat inilah Mu Yun bisa menolaknya. Namun meski begitu, lubuk hatiku masih penuh dengan ki dan darah. Orang ini tidak biasa. Saat ini, Xie Qing meledak seperti kilat biru. Suara berderak terdengar saat ini. Mata Xie Qing sedikit galak. Hukum petir langit ungu naga hijau. Dalam sekejap, Xie Qing tampak memegang cambuk listrik cian dan melemparkannya ke bawah dengan satu tangan. Saat ini, cambuk listrik langsung mengenai Ying Fengling. Namun cambuk listrik saat ini sedang melingkar dan menempel pada tubuh Ying Fengling. Sebuah embusan terdengar pada saat ini. Seharusnya ada noda darah di permukaan tubuh akibat angin. Namun saat ini, siapapun dapat melihat bahwa tubuh orang ini telah rusak, namun tidak melukai akarnya. Mendesis, 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 mendesis,
mendesis, mendesis, mendesis, mendesis, mendesis, mendesis, mendesis, mendesis, mendesis, mendesis, mendesis, mendesis, mendesis, mendesis, mendesis, miliknya. Pedang Kaisar Langit dan Bumi. Pedang itu seperti seorang kaisar, mendominasi dunia. Momentumnya pecah pada saat ini, dan kekuatan Mu Yun mengalir dari seluruh tubuhnya. Kong! Namun, ketika cahaya pedang menebas di depan Ying Fengling, terdengar suara dentang logam. Saat ini, Ying Fengling mengangkat tangannya untuk melawan. Dengan pedang, kekuatannya dilepaskan ke seluruh tubuhnya. Tanpa diduga, dia mengembun menjadi perisai emas di depannya. Perisai itu bukanlah perangkat pembatas, tapi kohesi murni dari kekuatan pembatas, tapi perisai itu telah menahan pedang sombong Mu Yun. Keluar, Ying Fengling berbisik pada saat itu, dan perisai itu langsung mundur. Pada saat ini, sosok Mu Yun yang menakutkan langsung mundur. Kemudian, Ying Fengling mengambil cambuk listrik di sekelilingnya dan menariknya. Pada saat ini, cambuk listrik berderak dan pecah, dan lampu listrik putus satu demi satu. Sosok Xie Qing juga sedang mundur saat ini. Madan, orang ini seperti memukul darah ayam. Daya ledaknya terlalu kuat. Xie Qing berteriak, "Pil apa yang kamu minum? Pil ini sangat kuat. Beri aku satu dan bunuh dia." Mu Yun berkata dengan getir saat ini, "Jangan berdebat di sini, nak." Menanggapi pecahnya Fengling, ia sangat kuat. Benar-benar melampaui batas Tuhan. Awalnya, ada kesenjangan besar di dunia ini. Orang ini telah dipromosikan lagi. Mereka tidak punya cara untuk membawanya. Aku akan menyerang, kamu mencari peluang dan melumpuhkannya. Kata Mu Yun saat ini. Oke, Xie Qing mendecakkan mulutnya saat ini. Dia bisa berubah menjadi naga. Dia seharusnya bisa membunuh Ying Fengling. Tapi di sini, saya tidak tahu apakah ada orang di sekitar. Ini bukan seekor naga. Di wilayah naga. Namun di dunia luar, meskipun klan naga kuat, namun jika menjadi eksistensi yang didambakan semua orang, akan sangat berbahaya. Bagaimanapun, naga adalah harta karun. Saat ini, ambillah langkah untuk melihat angin. Mata Mu Yun tertuju pada saat ini, dan cahayanya berubah perlahan. Dewa surga memotong. Bilah tajam ruang angkasa mematikan pada saat ini. Faktanya, tidak sulit untuk mencapai batas dan menyerang dengan ujung yang tajam di luar angkasa, tetapi metode serangan luar angkasa seperti itu hanya sedikit. Dan kalau mau diperbaiki juga sangat berbahaya. Tapi Mu Yun, mata kiri surga, mengandung kekuatan luar angkasa. Dewa langit memotong bilah tajam ruang angkasa. Pusaran ruang angkasa bencana surga. Dan ini selalu menjadi kartu terbawah Mu Yun. Pada saat ini, bilah tajam ruang dimanipulasi oleh Mu Yun dan membunuh di sekitar tubuh Ying Fengling dalam sekejap. Pada saat ini, Ying Fengling cepat dalam mata dan tangannya. Ketika dia menggunakan metode tubuhnya, dia ingin menghindarinya. Bagaimana kamu bisa menghindarinya begitu saja? Pada saat ini, Xie Qing langsung meraung dan membunuh. Cakar naga dipadatkan dan difoto dalam sekejap. Dalam sekejap, antara langit dan bumi di sekitarnya, ia tampak seperti naga hijau. Pada saat ini, ia membuka gigi dan cakarnya dan langsung membunuh. Pada saat ini, ujung tajam ruang telah terbunuh. Wajah Ying Fengling berubah dan tiba-tiba mundur. Namun ujung tajam ruang, betapa cepatnya, tertangkap dalam sekejap mata pada saat ini. Brengsek, haruskah angin Ling memarahi rendah? Sebuah omelan pelan terdengar, Ying Fengling saat ini, tangannya terlipat, dan dalam sekejap mata, di antara telapak tangan, mengumpulkan bola-bola gelap. Pada saat ini, bola hitam pekat tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh dan meledak dengan keras. Sosok Xie Qing sedang makan saat ini. Ying Fengling baru saja menghela nafas dalam hatinya. Tiba-tiba, ledakan kecil terdengar pada saat itu. Di belakang, pusaran luar angkasa muncul tanpa suara pada saat ini. Seharusnya angin Ling rambut di hati, pada saat ini untuk menghindari mengemudi. Namun, pusaran luar angkasa telah jatuh saat ini. Kepulan, kepulan, suara pusaran luar angkasa yang mengaduk daging dan darah terdengar pada saat ini. Punggung Ying Fengling berlumuran darah dan daging. Datang lagi. Pada saat ini, Xie Qing meraih cakar naga itu lagi. Ada bekas darah di cakar naga, yang sangat mengerikan. Ying Fengling memarahi saat itu. Apakah ini masih merupakan bidang penghormatan? Kekuatan ledakan Xie Qing dan kekuatan dunia yang tak ada habisnya sedikit lebih kuat daripada alam dewa dunia.
Raungan pecah saat ini. Saat ini, Muyun memanipulasi beberapa bilah angin dan membunuhnya dalam sekejap. Kedua bajingan ini, Ying Fengling diam-diam menegur di dalam hatinya. Brengsek, itu benar. Dia pikir dia bisa membunuh dua orang dengan usahanya yang sungguh-sungguh. Namun di luar dugaan, kedua bajingan ini lebih eksplosif. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh kalian berdua, aku akan membunuh salah satu dari kalian. Menanggapi raungan Fengling, satu pukulan dilakukan pada saat itu dan membunuh Xie Qing. Apa yang kamu pikirkan? Saat ini, Xie Qing mencibir. Dalam sekejap, tinjunya tertutup sisik biru dan langsung ditinju. Ying Fengling mematahkan pukulan mematikan pada saat itu dan jatuh pada saat ini. Saat berikutnya, Mu Yun muncul di depan Ying Fengling. Tinju 10.000 yuan. Dalam gambar surga pembunuhan, banyak kekuatan digabungkan menjadi kekuatan 10.000 yuan. Saat ini, mereka langsung memukulnya dan memukul Ying Fengling dengan satu pukulan. Xie Qing menekan. Mu Yun meninju. Dua kekuatan menghadapi angin dan Ling pada saat bersamaan. Baru saja, Ying Fengling tahu dia tidak bisa mundur. Jika Anda mundur lagi, itu akan menjadi jalan buntu. Lebih baik bertarung sampai mati sekarang. Boom! Dalam sekejap, tiga sosok saling bertabrakan. Di antara pegunungan, suara gemuruh terdengar. Pada saat ini, siapapun dapat merasakan bahwa fluktuasi kekuatan batas yang mengerikan antara langit dan bumi di sekitarnya telah melanda langit dan bumi ini. Asap dan debu tidak menyebar dalam waktu lama. Gunung-gunung meruntuhkan wilayah yang luas. Batuk. Perlahan, terdengar suara batuk saat itu. Xie Qing tertutup debu dan duduk di antara kerikil. Gembala tua. Xie Qing berteriak saat itu. Gembala tua. Xie Qing melihat sekeliling dan berkata lagi, ucapkan sepatah kata. Kata-kata jatuh, tapi suara tertekan terdengar saat ini. Kamu duduk mati sebelum kamu mati. Aku di bawah pantatmu. Mendengar ini, Xie Qing bangkit dan melihat Mu Yun di bawahnya, wajahnya ditutupi debu. Yah. Xie Qing tertawa dan berkata, pantas saja dia begitu bingung. Keluar. Xie Qing membungkuk dan menarik Mu Yun. Bisa, nak. Pukulan terakhirnya sangat eksplosif. Berapa banyak caranya? Kamu juga lumayan. Sisik naga menempel di tanganmu. Kekuatan naga yang meledak. Tekanan gunung dan sungai. Saat mereka saling meniup, udara menjadi tenang. Bagaimana dengan Ying Fengling? Lihat cepat, jangan mati. Pada saat ini, mereka langsung melihat sekeliling. Akhirnya, saya menemukan Ying Fengling di bawah batu. Saat ini, Ying Fengling suram. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan tulang-tulang yang terbuka tampak sangat pucat, bahkan patah di beberapa tempat. Saat ini, Ying Fengling hanya terbaring di tanah dan tidak bisa duduk. Kamu. Pada saat ini, Ying Fengling melihat kedua orang itu, dan matanya perlahan-lahan menjadi lemah. Jangan mati. Xie Qing menepuk pipi Ying Fengling dan buru-buru berkata, apakah kamu sendiri yang membunuh Meng Sui? Kamu menginginkannya. Ying Fengling tersenyum sedih dan berkata, kota kuno malam yang pahit. Pergi. Kota kuno malam yang pahit. Putri malam yang pahit. Mu Yun berkata lagi, di manakah kota kuno malam yang pahit? Temukan sendiri. Ying Fengling memandang keduanya saat ini dan bercanda, orang itu orang gila. Dia dipaksa ke dalam situasi putus asa dan dilompati ke dalam kematian oleh kami. Saya sangat berharap Anda dapat menemukannya. Anda ketiganya bisa mati bersama. Kalau begitu jangan khawatir. Xie Qing berkata dengan santai. Pada saat ini, Mu Yun mengerutkan kening. Benar atau salah? Xie Qing juga mengangguk. Siapa yang tahu kalau Ying Fengling menipu mereka? Sepertinya dia bisa melihat apa yang mereka pikirkan. Ying Fengling mencibir, aku tidak berbohong padamu. Sekarang aku hanya ingin mati. Mereka yang akan mati tidak perlu berbohong. Lagi pula, sebaiknya aku memberitahumu bahwa aku bukan orang Wu Linglong, tapi orang Tianyu. Tianyu memintaku mengikuti Wu Linglong hanya untuk menyenangkan Wu Linglong. Tapi sekarang aku mati, karena saudara laki-laki Wu Linglong, aku sekarat. Kenapa? Sejujurnya, Wu Linglong berada di kota kuno malam yang pahit. Kamu akan mati. Aku menunggumu di jalan Huangquan. Sebenarnya, aku harap kamu membunuh Wu Linglong. Dengan cara ini, Tianyuan akan membunuh kalian berdua. Saat itu, kalian berdua, Wu Linglong, akan menemaniku di jalan Huangquan. Aku harus menjadi Fengling, agar aku tidak mati secara tidak adil. Saat ini, Ying Fengling memasang senyum mengejek di wajahnya.
Di tingkat tengah dunia Tuhan. Setelah Anda mencapai alam penguasa dunia, Anda dapat bertindak sebagai penatua di Istana Tripod Giok, bertanggung jawab atas urusan di Istana Tripod Giok, memperoleh perbuatan baik, terus mengabdikan diri untuk berlatih, dan menjadi master untuk berdakwah di masa depan. Siapa yang bisa mengatakannya? Namun, karena Wu Yan sudah meninggal, Tianyuan memintanya untuk mengikuti Wu Linglong demi wanita yang disukainya, sehingga dia kini terbunuh. Jika dia tidak terlibat dalam hal-hal ini, dia seharusnya lebih baik sekarang. Secara bertahap, nafas di tubuh Ying Fengling menghilang perlahan. Kekuatan menelan Mu Yun dihidupkan, dan nafas yang kuat dan ekstrim memasuki tubuh. Percaya atau tidak, Xie King sekarang melihat ke jalan Mu Yun. Percaya atau tidak, kamu harus pergi ke kota kuno di malam yang pahit. Mu Yun berkata, jika apa yang dia katakan salah, sulit bagi kami untuk menemukan Meng Sui. Kami tidak dapat memastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tapi kita juga harus menemukan Wu Linglong dan membunuh wanita ini. Bagaimanapun, Wu Linglong tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kalau begitu, satu-satunya cara adalah melawan. Dalam sekejap mata, bulan Maret berlalu. Mu Yun dan Xie King melawan Ying Fengling. Tidak banyak orang yang mengetahui hasilnya. Namun, berita seperti ini menyebar dengan cepat. Pada hari ini, di dalam pegunungan, Xie King berdiri dan menggerakkan otot dan tulangnya. Ada suara berderak di sekujur tubuhnya. Bajingan ini telah ditutup selama 3 bulan. Sudah waktunya mencapai puncak Jizun. Kenapa tidak ada suara? Gumam Xie King saat itu. Sejak membunuh Ying Fengling, Mu Yun telah ditutup. Namun hingga saat ini belum ada kabar. Aneh kalau tidak ada gerakan sama sekali. Orang ini, bukankah menutup pintunya gagal? Apakah dia mati? Xie King tiba-tiba melontarkan ide-ide absurd di benaknya. Bagaimana menurutmu? Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Xie King tertegun dan berbalik dengan cepat, tapi dia melihat sosok di belakangnya. Mu Yun, kalian. Xie King tidak bisa menahan diri untuk berkata, dari mana asalmu? Aku bahkan tidak menyadarinya. Kamu terlalu terganggu. Mu Yun tersenyum dan menepuk bahu Xie King. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, ayo pergi dan pergi ke kota kuno malam yang pahit. Apakah kamu menerobos? Apa yang kamu katakan? Mu Yun tertawa dan berkata, tidak bisakah kamu merasakannya? Bocah bau, kamu masih berjualan denganku. Xie King berkata sambil tersenyum, iya, kamu telah mencapai puncak Jizun. Saat kami bertemu Wu Linglong itu, kami tidak menyarankan. Mu Yun tersenyum dan berkata, bahkan jika kami tidak bertemu dengannya, kami tidak akan memberi saran. Haha, dua sosok berjalan bersama dan pergi dari sini. Reruntuhan kota kuno Donghua memiliki luas ratusan ribu mil dan lebar hampir 1 juta mil. Gunung, sungai, dan lembah ada. Dan reruntuhan itu sepenuhnya tertutup oleh sejarah dan tidak ada lagi. Beberapa relik ditemukan satu persatu oleh banyak murid yang masuk kali ini. Kota kuno malam yang pahit adalah seperti ini. Kota kuno malam yang pahit dibangun dengan bermartabat seperti kota Donghai. Hanya saja gaya arsitekturnya terlihat sedikit lebih gelap. Dari luar, tembok kota umumnya terbuat dari besi gelap berwarna gelap. Kayu yang digunakan di loteng kota juga berwarna hitam. Pada saat ini, dua sosok muncul di luar kota kuno malam yang pahit. Itu Mu Yun dan Xie King. Di gerbang kota kuno, 3 karakter kuno terlihat jelas. Kota malam yang pahit. Kota malam yang pahit. Hampir di saat yang sama, Mu Yun dan Xie King keluar. Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu? Saat kamu melihatku dan aku melihatmu, mereka berdua melihat sedikit kejutan di mata satu sama lain. Xie King tersenyum dan berkata, saya adalah keturunan Zulong. Kekuatan saya telah meningkat. Saya telah membangkitkan banyak hal dari darah saya. Tampaknya nenek moyang saya mengetahui kata-kata ini. Aku, tentu saja tahu. Mu Yun adalah cara langsung. Alam tahu. Apa maksudmu? Xie King tercengang. Pergi ke kota dan lihatlah. Saat ini, Mu Yun melangkah ke kota. Berjalan di jalanan dan di kota kuno, sepertinya tidak banyak seniman bela diri. Setelah berjalan melewati beberapa jalan, Mu Yun dan Xie King bertemu dengan beberapa sosok. Orang-orang itu jelas memperhatikan Xie King dan Mu Yun. Xie King melangkah maju saat ini dan berkata dengan sopan, saudara-saudara, tolong tanyakan, apakah tidak ada seorang pun di kota kuno ini? Pemuda terkemuka itu memandang Xie King dan kemudian berkata, banyak orang telah pergi sebelumnya, dan sekarang mereka pada dasarnya
Hilang. Kemana saja kamu? Dikatakan dia pergi ke Akropolis. Akropolis. Kota Weiwang, salah satu dari 9 prefektur. Aku ingin tahu apakah kalian pernah mendengar bahwa Wu Linglong ada di sini. Apakah dia juga sudah pergi? Disebutkan Wu Linglong, beberapa orang tampak sedikit tidak nyaman. Apa yang kamu minta dia lakukan? Murid itu berkata, dan dari mana asalmu? Xie Qing berkata dengan santai, murid Akademi Yuding. Begitu 3 kata dari istana Yuding keluar, wajah orang-orang itu berubah. Leng Seng, murid terkemuka, bersenandung, semua murid Akademi Yuding pantas mati. Di antara kata-kata itu, murid utama melangkah keluar dan langsung meninju Xie Qing. Sakit. Jeritan terdengar. Meskipun murid utamanya adalah kondisi puncak Jizun, Xie Qing adalah kondisi puncak Jizun, dan merupakan kondisi puncak Jizun yang dapat bersaing dengan tahap awal Jizhen. Saat ini, murid utama dikendalikan dan tubuhnya gemetar. Hei, ada apa denganmu? Aku akan menanyakan 2 pertanyaan padamu. Kenapa kamu gila? Mendengar ini, murid terkemuka itu meraung, Wu Linglong membunuh kakak senior Wu dari Sekte Jinglei. Kamu harus membayar nyawamu. Ketidakadilan punya kepala dan utang punya pemilik. Jika kamu ingin menemukanmu, kamu juga harus menemukan Wu Linglong. Xie Qing berkata dalam hati. Baiklah, biarkan dia pergi. Mu Yun melangkah maju saat ini dan melihat ke beberapa orang, kamu mengatakan bahwa Wu Linglong membunuh kakak laki-laki Mu Yan dari Sekte Jinglei. Bicaralah dengan kami. Mendengar ini, wajah murid terkemuka itu mendatar dan berteriak, mengapa aku harus memberitahumu? Mu Yun berkata sambil tersenyum, pertama, kami lebih baik darimu. Jika kamu tidak mengatakannya, membunuhmu adalah masalah besar. Kedua, jika Anda mengatakan, Wu Linglong, kami juga ingin membunuh, jadi Anda meminta kami untuk lebih spesifik. Kami menemukan Wu Linglong dan kami akan membunuhnya. Begitu ucapan ini keluar, mereka semua tercengang. Bunuh Wu Linglong. Sekarang murid dari 4 sekolah berkumpul. Tapi kedua orang ini sepertinya sangat membenci Wu Linglong. Temui aku. Namaku Mu Yun. Apakah kamu Mu Yun? Murid itu terkejut saat ini. Xie Qing melirik dan berkata, mengapa? Apakah ini sangat terkenal? Ying Fengling, Gu Ning, Wu Chang dan yang lainnya mati di tanganmu. Semuanya tersebar di sini. Sekarang banyak orang di reruntuhan yang tahu namamu. Murid itu memandang Xie Qing dan berkata lagi, kamu adalah Xie Qing. Iya, pada saat ini, beberapa murid memandang mereka, semuanya tampak bersemangat untuk mencoba. Saya benar-benar minta maaf. Kakak senior Li selalu menjadi pemimpin bagi beberapa dari kami, tetapi dia dibunuh oleh Wu Linglong di kota kuno malam yang pahit. Kami ingin membalas dendam, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Mu Yun dan Xie Qing juga mengerti. Apakah ada tempat khusus di kota kuno malam yang pahit ini? Mu Yun berkata, misalnya, daerah terlarang apa? Kematian. Iya, murid terkemuka segera berkata, tepat di tengah kota, menuju ke bawah tanah, ada sepotong magma geosentris. Ratusan orang berkumpul di sini sebelumnya untuk bersaing memperebutkan harta karun di magma geosentris. Wu Linglong mendapatkannya, jadi Wu Linglong juga mendapatkannya. Membunuh banyak orang. Dengar, murid utama merasa malu dan berkata, kita semua adalah Jizun. Di antara orang-orang itu, ada banyak tingkatan Jizhen. Selain itu, kita tidak dapat menahan kekuatan leleh magma sampai kita mencapai alam Jizhen, jadi kita. Bukankah jangan masuk? Mu Yun dan Xie Qing saling berpandangan sekarang. Jika begitu, Meng Zui mungkin benar-benar bertemu Wu Linglong di sini dan dipaksa masuk ke jedi oleh Wu Linglong. Bawa kami. Mu Yun berbicara sekarang. Bagus. Beberapa orang segera membawa Mu Yun dan Xie Qing ke kedalaman kota. Setelah berkeliling, dia sampai di sebuah alun-alun. Di sekitar alun-alun, terlihat jelas ada bekas pertempuran dan kekuatan kerusakannya besar. Sebelumnya, banyak murid dari 4 dewa berkumpul. Sebelum beberapa orang masuk, mereka berselisih dan bertengkar. Setelah beberapa orang keluar, mereka kembali berselisih dan bertengkar. Jadi terlihat sangat kacau di sini. Adapun berikut ini, saya melihat posisi tengah, diameter 100 kaki, dan api berkobar. Berdiri di tepi, nafas panas muncul di wajahku. Pada saat ini, beberapa murid, semuanya melihat dengan ketakutan. Magma ini, murid alam Jizun benar-benar tidak bisa melompat turun, jika tidak, akan ada masalah besar.
Muyun dan Xie Qing saling memandang. Terima kasih banyak. Kalau begitu, aku akan turun. Jangan khawatir, Wu Linglong, kami akan membunuhmu. Mereka semua membungkukkan tangan dengan sopan. Pada saat ini, Muyun dan Xie Qing sama-sama berada di udara dan dapat melompat langsung ke magma di bawah. Saat ini, wajah kelima orang itu berubah. Ini, melompat langsung. Saat ini, semua orang linglung. Ini, apa yang baru saja kami katakan adalah kamu tidak bisa masuk ke dalam batas Tuhan. Benarkan? Beberapa orang sangat terkejut. Mereka dengan jelas memberitahu Xie Qing dan Muyun, tapi mereka langsung terjun. Anda akan mati. Pada saat ini, Muyun dan Xie Qing jatuh ke dalam magma. Saat berikutnya, oven langit dan bumi membungkus tubuh mereka pada saat ini. Oven langit dan bumi, salah satu harta paling berharga dari kelaparan ke-13, terbuat dari bahan yang bagus, meskipun semangat instrumen itu dibunuh olehmu dan kekuatannya sangat berkurang. Xie Qing berkata sambil tersenyum, perhatikan, nak. Jika Tuan melihatnya, dia mungkin mengenalinya. Ayo, cermin ajaib ayahmu, dan pedang bintang bulan matahari milik kakekmu. Tambahkan ovenmu. 13 harta karun kelaparan, kalian para penggembala memiliki satu pembuluh darah, terhitung 4. Saat ini, Muyun berkata sambil menyeringai, pedang matahari, bulan, dan bintang kaisar dewa Xiaoyao berubah menjadi 3 pedang dewa di tangan kakak laki-lakiku Lu Qingfeng. Ketika Xie Qing mendengar kata-kata itu, dia menggosoknya. Muyun tersenyum dan berkata, sepertinya aku mungkin bisa mendapatkannya bersamamu. Petik 2. Aku pernah mendengar dari orang tua Bailey bahwa 13 harta karun besar memiliki kekuatan yang besar. Kaisar Ilahi mengambil keuntungan darinya, mereka. Tampaknya Kaisar Ming memilikinya. Apa itu? Tombak surga peringkat ketiga tertinggi. Xie Qing Tut menghela nafas, itu digunakan oleh Kaisar. Kaisar Ming dan Kaisar Kuning membunuh Kaisar. Harta ini milik Kaisar Kuning. Kemudian, Kaisar Ming mengeringkan Kaisar Kuning dan berada di tangan Kaisar Ming. Mu Yun mengangguk pada saat ini. Kaisar Ming tidak terkejut bahwa dia memiliki harta yang besar. Orang ini adalah Kaisar Dewa. Ayahnya Mu Qingyu belum menjadi Kaisar Dewa. Selama periode setelah kematian Ye Xiaoyao, dia adalah eksistensi terkuat. Jika tidak ada siapa-siapa, Mu Yun sangat membencinya. Tetapi saya pernah mendengar dari Patua Bailey bahwa senjata naga hantu, harta paling berharga ke-12 dari bencana kelaparan ke-13, ada di tangan leluhur saya, tetapi nenek moyang saya menutup telepon. Saya tidak tahu di mana senjata naga hantu itu pergi. Orang tua Bailey berkata bahwa ketika aku sampai di Master, bawa aku untuk menemukannya. Kurasa dia tahu. Senjata naga hantu. Salah satu dari 13 harta paling berharga di alam liar. Jika aku bisa menemukannya dan menggabungkannya, maka, nak, oven di dunia ini telah dihancurkan olehmu, yang tidak bisa dibandingkan denganku. Muyun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jangan bermimpi, aku telah menghancurkanmu. Tanpa roh artefak, aku akan menjadi roh artefak. Saat aku mencapai keadaan dominan. Bahkan jika kamu mendapatkan senjata naga hantu, kamu tidak dapat mengendalikan roh senjatanya, dan orang-orang tidak mendengarkanmu. Berapa banyak kekuatan yang dapat kamu hasilkan? Xie Qing menggaruk kepalanya saat mendengar pidatonya. Apa yang dikatakan Muyun sepertinya masuk akal. Di bawah naungan oven langit dan bumi, magma di sekitarnya tidak dapat membahayakan mereka sama sekali. Pada saat ini, secara bertahap, dua sosok tiba-tiba menembus magma dan masuk ke bawah tanah. Melihat sekeliling, mereka tampak terkejut. Di bawah tanah ini, hamparan luas sekilas dikelilingi oleh letusan gunung berapi, dan kepulan asap membubung ke bumi. Dan saat asap menyelimuti, cahayanya mengembun. Api ada di mana-mana, dan semburannya tidak ada habisnya. Melihat ke atas, bebatuan di atasnya tertutup asap dan debu yang disemprotkan magma sepanjang tahun, gelap dan suram, seperti laut sebelum hujan badai. Dunia ini seperti api penyucian. Muyun dan Xie Qing, sosok mereka jatuh. Mencari batu, mereka menginjak batu tersebut dan suhu panas datang dari kaki mereka. Tempat ini, api penyucian. Xie Qing tidak bisa menahan gumamannya. Mungkin sebelumnya tidak seperti ini, tapi sekarang seperti ini. Muyun melihat sekeliling dan berkata perlahan, lihat ke sana. Muyun menunjuk ke posisi depan di sisi mereka. Beberapa pegunungan rusak, retakan muncul di tengah gunung, dan puncak gunung telah menghilang. Saat ini,
Perasaan itu tidak wajar. Pada saat ini, mata Mu Yun sedikit berhati-hati. Sepertinya orang-orang itu masuk ke sini, bertempur di sini dan menghancurkan beberapa benda, jadi kita melihat adegan ini. Petik 2. Bagaimana kita bisa menemukannya? Carilah sedikit. Mu Yun tidak memiliki cara yang baik saat ini. Akan terjadi kekacauan dan kekacauan di sini. Sangat sulit untuk menemukan apapun. Dan sekelilingnya, kecuali semua tempat yang lebih rendah ditutupi oleh magma. Pada saat ini, Mu Yun melihat sekeliling dengan tatapan bingung. Meng Zui, mungkinkah dia dibunuh di sini? Apakah dia terpaksa berada dalam situasi putus asa? Atau dibunuh oleh Wu Linglong dan tidak ada mayatnya? Guru guntur batu Tiangang. Tidak mudah untuk mati. Saya tidak tahu apakah intuisinya yang memberitahu Mu Yun bahwa Meng Zui belum mati, atau di dalam hatinya, Mu Yun tidak mau percaya bahwa Meng Zui belum mati. Meskipun dia dan Meng Zui tidak sedekat Xie Qing, mereka telah bersama selama ratusan tahun dan memiliki perasaan yang mendalam. Tidak berlebihan jika menjodohkan mereka dengan saudara laki-laki. Saat ini, mata Mu Yun sedikit dingin. Temukan. Kedua sosok itu dipisahkan satu persatu saat ini. Mu Yun melihat sekeliling, dan jiwanya tidak melepaskan posisi apapun dan melepaskan tembakan. Xie Qing menuju ke arah lain. Selama sekitar 2 atau 3 hari, mereka terus memperluas cakupan pencarian, tetapi tidak ada berita sepanjang waktu. Gembala tua. Hingga hari ini, Xie Qing tiba-tiba membuka mulutnya. Pada saat ini, Mu Yun bergegas pergi ke arah Xie Qing. Mereka dipisahkan sejauh puluhan mil. Segera, Mu Yun datang. Pada saat ini, Xie Qing meninju, dan magma di depannya menyembur keluar pada saat ini. Suasana sombong ditumpangkan satu per satu. Dalam sekejap mata ketika magma dimuntahkan, ubin istana berwarna merah dan hijau muncul di bumi. Gali. Xie Qing sekarang mengusir magma di sekitarnya. Mu Yun datang ke istana dan memukulnya dengan tinju. Dengan suara gemuruh, puncak candi meledak saat ini. Nafas sombong dilepaskan pada saat ini. Di kuil, nafas yang kuat naik ke langit dalam sekejap, mengguncang kembali awan. Pada saat ini, magma di sekitarnya tidak membutuhkan Xie Qing Lai untuk mendayung sama sekali. Hal ini secara langsung disingkirkan oleh momentum yang kuat dan mendominasi. Raungan itu terus berlanjut. Pada saat ini, wajah Mu Yun sedikit terkejut. Dua sosok berkumpul. Ini, turun dan lihat. Tanpa ragu-ragu, mereka bergegas ke atas aula dalam sekejap dan menyerbu masuk pada saat melawan penolakan yang kuat. Perlahan-lahan, kedua sosok itu menghilang di atas aula. Suara menderu ditransmisikan satu per satu, dan Xie Qing sendiri naik turun, dan kekuatannya secara bertahap mengembun. Setelah memasuki aula utama, terdapat pilar-pilar. Batu di sekelilingnya, 7 terbalik dan 8 bengkok, hanya sedikit yang cukup kuat untuk menopang aula utama. Meski tertutup magma, namun tidak runtuh seluruhnya. Hati-hati. Ya, mereka melihat ke aula dan melihat bahwa banyak tempat telah tertutup seluruhnya dan tidak dapat melihat apapun. Dan tidak tertutupi oleh tempat yang runtuh, Anda dapat melihat jejak-jejak seseorang yang sedang melakukan perusakan. Pada saat ini, Mu Yun terus melihat ke dalam aula. Sepertinya tempat ini benar-benar dikalahkan oleh mereka. Xie Qing sangat tidak berdaya dan berkata, Lao Meng, saya tidak tahu keadaan apa saat itu. Dia adalah Yin di sini. Mu Yun juga menggelengkan kepalanya. Lihat lagi. Mu Yun berkata lagi, saya selalu merasa tempat ini sangat sempit. Saya tidak tahu orang seperti apa Putri Malam yang pahit itu, tetapi gunung berapi dan istana di bawah kota malam yang pahit tampaknya telah dibangun sejak lama. Petik 2. Dengan kata lain, Putri Malam yang pahit itu pasti menyembunyikan sesuatu saat dia membangun tempat ini. Xie Qing membuka mulutnya dan berkata, bahkan jika kamu menyembunyikan sesuatu, kamu mungkin digeledah oleh orang-orang Wu Linglong. Hanya, kata Mu Yun lagi, tetapi setiap tempat seperti ini adalah tempat yang lebih rahasia. Saya tidak tahu apakah kelompok Wu Linglong telah menemukannya. Xie Qing juga mengangkat alisnya. Itu masuk akal. Tapi bisakah mereka menemukan lebih banyak tempat rahasia yang tidak bisa ditemukan oleh sekelompok dewa pembatas? Siapa tahu. Xie Qing duduk di atas kerikil dan menggaruk kepalanya dan berkata, orang-orang tua dan abadi ini benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi ketika dia duduk, Xie Qing mengangkat alisnya. Tidak. Apa yang salah? Keledainya salah. Mu Yun tercengang saat mengatakan ini. Salah. Panggul. Persetan. Xie Qing memarahi dan berdiri,
tetapi telinganya menempel ke tanah dan mendengarkan dengan cermat. Ada masalah di bawah. Xie Qing berjongkok di tanah dan meninju. Retakan muncul di tanah saat ini. Dengan pukulan Xie Qing, retakannya menjadi semakin besar saat ini. Pada saat yang sama, Xie Qing memukul satu demi satu, dan retakan itu akhirnya pecah. Sekilas, Yang Mulia, dunia yang luas. Itu tidak nyata, ini lebih seperti fantasi. Dua orang, kamu lihat aku lihat kamu. Sesaat kemudian, mereka langsung melompat turun. Itu hanya sesaat, tapi sudah bertahun-tahun. Kedua sosok itu terjatuh ke tanah. Mu Yun mengangkat alisnya saat ini. Apa yang sedang terjadi? Di sekelilingnya, ini seperti negeri dongeng lainnya. Garis besar pegunungan di kejauhan tampak. Di dekatnya, di sekitar pegunungan dan lembah, burung berkicau dan bunga harum. Kabut melayang bersama angin, alami dan tak terkendali. Tanah di bawah kaki Anda lebih nyata dan tidak lagi nyata. Hati-hati. Ya, dua orang saat ini, berjaga ke segala arah, dengan hati-hati. Namun tiba-tiba, kabut halus perlahan menghilang pada saat itu. Di atas bumi, nafas berkumpul. Tiba-tiba tanah terbelah, dan sebuah telapak tangan langsung menggenggam tanah pada saat ini dan menggenggam Mu Yun dalam sekejap. Pada saat yang sama, di belakang Xie Qing, cetakan tinju langsung keluar. Sua-sua. Saat ini, kedua sosok itu menghindar dalam sekejap. Di saat yang sama, ke segala arah, suara hembusan udara terdengar bersamaan, seolah merobek kehampaan dan mekar. Pada saat ini, Mu Yun dan Xie Qing meningkatkan perhatian mereka hingga batasnya. Dalam serangan instan tadi, mereka hampir terkena. Jika terkena, mereka bisa mati seketika. Terlihat seperti tempat yang berkabut, namun membawa rasa krisis di hati. Bahkan saat menghadapi Ying Fengling, aku tidak merasa begitu kuat. Lao Mu, apa yang harus aku lakukan? Hati-hati. Petik 2. Saat ini, mereka terus bergerak maju, tapi dalam sekejap, mereka mengeluarkan suara pecah. Di depan, ada lapisan kekuatan yang ditumpangkan, membunuh mereka dalam sekejap. Pada saat ini, mereka berjuang untuk melawan, selangkah demi selangkah demi selangkah, maju terus seperti ini. Saat mereka perlahan-lahan berjalan keluar dari lembah, kekuatan Tao pecah. Lambat laun, mereka menemukan bahwa dengan perlawanan mereka, kabut di sini sedikit lebih tipis, tetapi mereka hanya berjalan di satu jalan, tetapi mereka terus berkeliling di sini. Namun konfrontasi antara keduanya bukannya tidak efektif. Setidaknya, kabut sudah semakin melemah. Pemandangan di lembah menjadi semakin jelas. Tunggu, Mu Yun berbisik, ini seharusnya hampir berakhir. Saya khawatir ini bukan akhir, tapi permulaan. Kata-kata Xie Qing jatuh. Tiba-tiba, awan di sekitarnya berangsur-angsur berubah dari postur tipis menjadi kabut tebal saat ini. Mu Yun melihat adegan ini dan mengeluarkan asap dari sudut mulutnya. Xie Qing terdiam dan berkata, aku hanya mengatakannya dengan santai. Haha, sebuah tawa tiba-tiba terdengar di telinga Xie Qing. Xie Qing memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Anak sapi yang layu, mengapa kamu menertawakanku? Ini bukan mulut gagaku. Aku menertawakanmu. Mu Yun memarahi, apakah aku punya waktu luang untuk menertawakanmu? Jelas kamu menertawakanku. Xie Qing memarahi, anjing, saat ini, kamu masih menertawakanku. Keluar. Mu Yun minum dengan wajah dingin. Hahaha. Tiba-tiba, suara tawa terdengar di telinga mereka. Siapa? Xie Qing memarahi dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan untuk keluar dan berbicara, aku tidak bisa membunuhmu. Suara sorak-sorai terdengar, tapi suara halus terdengar perlahan di sekitar lembah. Aku adalah anak kecil yang tidak sengaja masuk ke tanah suci. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya membuatmu bahagia. Ini bantuan yang besar. Beraninya kamu bersikap tidak sopan.